Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, adab bertamu. Tujuan pembelajaran, setelah kita belajar tentang adab bertamu, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian adab bertamu, menyebutkan tata cara bertamu sesuai ajaran Islam, dan yang ketiga menunjukkan sikap sopan santun saat bertamu. Islam mengajarkan kita untuk selalu berakhlak baik dalam segala hal. Salah satunya adalah adab ketika bertamu. Bertamu adalah kegiatan silaturahmi yang membawa kebaikan dan pahala. Seperti dalam hadis yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengertian bertamu, adab bertamu sendiri, adab bertamu adalah tata cara atau etika yang harus dilakukan saat berkunjung ke rumah orang lain agar tidak menyinggung perasaan tuan rumah dan sesuai dengan ajaran Islam. Tata cara bertamu yang pertama, memiliki niat baik untuk silaturahmi, meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk, mengucapkan salam dengan sopan dan lembut. Yang keempat, menunggu di luar rumah, di luar sampai tidak memaksa jika tuan rumah tidak bisa menerima tamu, tapi sopan saat bertamu. Yang ketujuh, tidak terlalu agar tidak merepotkan. Maaf Bu Guru. Selain adab ketika kita menjadi tamu, ada adabnya juga ketika kita menerima tamu. Yang pertama, sebelum adab kita sebagai seorang penerima tamu, adab saat bertamu juga ada. Yang pertama, duduk dengan sopan, tidak melihat-lihat isi rumah, tidak berbicara keras atau menyinggung perasaan, mengucapkan terima kasih sebelum pulang, dan mendoakan tuan rumah. Untuk adab si penerima tamu, sebagai tuan rumah, kita juga harus berakhlak baik. Yang pertama, menyambut tamu dengan ramah, menyediakan tempat duduk, menawarkan minuman atau hidangan. Yang keempat, tidak memperlakukan tamu dengan kasar. Selanjutnya, hikmah adab bertamu. Yang pertama, menjalin silaturahmi, menumbuhkan kasih sayang antar sesama, mendapatkan pahala dari Allah, dan yang keempat, mencerminkan akhlak yang baik. Demikian tadi penjelasan tentang bagaimana penjelasan tentang adab bertamu. Dari sini, dari penjelasan Ibu tadi, bagaimana anak-anak, ada yang ditanyakan atau ada yang mau menanggapi atau berpendapat? Silahkan. Kalau mengerti semua ya alhamdulillah, nanti Bu Guru kasih soal, yang mau menjawab silahkan angkat tangan. Bagaimana anak-anak? Baik, siapa dulu yang mau bertanya? Ya, Mbak Nisa, mana? Iya, begini. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan untuk saya bisa bertanya, Bu Guru ya. Pertanyaan saya, misalnya nih ada orang yang bertamu ke rumah kita, kemudian dia mengomentari isi rumah kita, apa perlu kita menanggapi atau boleh cukup kita diam saja begitu?
Kalau ada tamu yang mau berkomentar tentang rumah kita, itu Ya, hak kita ada, mau misalnya menanggapi ada, atau mau diam saja. Ya. ya. Mm-mm. Tapi sebagai tamu, kalau Mbak Nisa mau bertamu di rumah orang, sebaiknya jangan berkomentar tentang rumah orang. Ya, Mbak Nisa ya. Orang, maksudnya orang yang bertamu, misalnya saya jadi tuan rumahnya, apakah Ya. eh, bisa saya menanggapi atau gimana? Misalnya ada yang Ya, komentar, apakah saya harus menanggapi kalau atau Mbak diam Nisa saja? sebagai tuan rumah, itu haknya Mbak Nisa mau berkomentar atau mau diam saja, nggak apa-apa. Iya. Ya, atau ada yang lain mau menanggapi, gimana kalau seandainya eh, Bu Eko atau Bu Lisa jadi tuan rumah, kira-kira bagaimana? Sikapnya Bu Lisa sama Bu Eko bagaimana? Kalau ada tamu seperti itu. Kira-kira mau ditanggapi atau mau cuek aja? Kalau saya pribadi ditanggapi aja Bu, selama tidak menyinggung Selama tidak perasaan. Tentang akhlak. ditanggapi tidak apa-apa karena itu hak tuan rumah mau menjelaskan atau mau apa ya mau ya sudah nggak usah ditanggapi gitu. Itu hak tuan rumah. Bagaimana Mbak Nisa? Ya, terima kasih Bu Guru. Yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya Bu, Bagaimana Mbak Eko? kalau waktu yang paling tepat untuk bertamu bagaimana ya Bu? Atau siang hari kah? Atau maghrib? Nah, Gimana? ya, untuk waktu-waktu bertamu itu sebenarnya ada, tadi belum Ibu Guru sampaikan ya, ada waktu-waktu di mana sebaiknya tidak boleh bertamu, ya, yaitu waktu subuh. Nah, kenapa kok waktu subuh? Karena waktu subuh kan waktu orang baru bangun tidur. Terus di tengah hari, kenapa tengah berkunjung ke rumah orang? Karena tengah hari itu waktunya orang istirahat. Manten Pak Bu Kemudian manten. setelah Isya, nah setelah Isya juga seperti itu, tidak boleh diusahakan tidak berkunjung ke rumah orang setelah Isya, karena setelah Isya itu juga waktunya orang beristirahat. Mungkin ada yang lain, ada yang mau menanggapi atau menambahkan, atau ada yang mau bercerita tentang pengalamannya bertamu ke rumah orang. Bagaimana? Ada yang mau bercerita tentang pengalamannya bertamu? Ibu mau bercerita sedikit, Bu. Ya, Mas Hendra. Gimana Mas Hendra? Dulu saya pernah itu, Bu, main ke rumah temen, tapi di rumah temennya itu banyak sekali eh, pajangan-pajangan, Bu. Ya, Seketika kan saya matanya refleks lihat-lihat karena bagus, Bu. Ada vas bunga yang besar, ada itu hewan yang diawetkan. Teman saya itu ada yang punya terenggiling diawetkan, Bu, punya hewan-hewan yang diawetkan, jadi otomatis matanya itu lihat-lihat sekeliling, Bu, bahkan ada yang ditempelkan di tembok seperti itu iya, gimana ya, Bu? Dari eh, aturan nggak boleh lihat-lihat tapi matanya otomatis lihat-lihat, Bu, seperti itu, Bu. iya. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari ada bertamu, sebenarnya untuk meneliti rumah orang kan sebenarnya tidak boleh. Tapi memang kadang ya mata itu secara otomatis keliling. Atau gini aja, biar apa
minta izin sama orang tuanya, orang tua, minta izin sama pemilik rumah untuk melihat itu pajangan-pajangan tadi itu kan itu lebih sopan ya Mas Hendra ya. Iya Bu, kalau diakali pakai kacamata hitam gimana Bu? Kalau pakai kacamata hitam malah mencurigakan Mas. Kenapa? Tapi Soalnya kan nanti tuan rumahnya lagi nih, wah ini matanya ini ngelirik kemana-mana ini, kan seperti itu jadi kalau pakai kacamata hitam. Mending kalau penasaran sebaiknya izin saja ke pemilik rumah untuk melihat pajangan-pajangan tadi. berarti pakai kacamata bening aja ya Bu? Ya, kalau perlu pakai kacamata nggak apa-apa pakai kacamata. Oke, sudah Bu Guru rasa sudah cukup untuk penyampaian materi adab bertamu. Bu Guru rasa Baik, sudah Bu. tidak ada pertanyaan lagi ya. Maaf Bu Guru, izin terlambat. Sinyalnya nyangkut Apa-apa. neng. Nanti ganti pelajaran Pak. Siapa Pak Ahmad? Oke. Nanti sama Bu Ari, Pak Ahmad ya. Oke, siap. Nah, untuk kesimpulannya, saya bacakan Oke. kesimpulannya. Untuk kesimpulan, adab bertamu merupakan bagian dari akhlak terpuji. Dengan menjaga adab, kita menunjukkan keimanan dan kasih sayang terhadap sesama. Mari biasakan bertamu dengan sopan sesuai tuntunan Rasulullah. Terima kasih ya atas perhatian kalian. Tetap berakhlak baik dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.